Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, baik ya rahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi, majelis ilmu lagi, menguatkan lagi majelis kita, dan masih dengan rangkaian tema tentang surga. Pada pertemuan yang lalu bahwasanya ini sudah kami jelaskan bahwasanya surga itu seperti bintang-bintang, bukan bintang-bintang. Bedakan antara seperti dan sama. Kayak dalam hadis dikatakan, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah, kamu akan melihat Rabbu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kama tarawna qamara fi lailatul qadar, sebagaimana kamu melihat bulan pada saat bulan purnama. Itu bukan dalil kalau Allah itu bulan, juga bukan dalil kalau Allah itu seperti bulan dalam arti secara zatnya, bukan, tapi dari sisi kemudahan melihatnya di situ. Nah, maka ketika dikatakan surga itu seperti bintang-bintang, maka bukan bintang-bintang. Karena itu seperti apa? Maka prinsip dasar utamanya adalah bahwa surga itu bukan bagian dari alam semesta yang kita kenal. Artinya kalau kita tahu ada matahari, bulan, bintang, maka surga itu sudah berbeda dengan semua yang kita tahu ini. Sehingga sebelum menjelaskan tentang bentuk surga, maka harus diketahui satu kaidah penting bahwa surga adalah makhluk Allah yang berada di luar hukum alam dunia dan alam kosmis, alam galaksi-galaksi. Jadi tidak menggunakan kaidah planet-planet yang kita kenal. Dalilnya apa? Quran surat As-Sajdah ayat 17, wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan mata. Artinya apa yang hari ini kita lihat, matahari, bulan, bintang, maka itu cuma menjadi alat untuk memudahkan kita mengidentifikasi, tapi bentuknya bukan seperti itu. Sehingga surga tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang biasa kita tahu seperti planet, bulan, bintang, galaksi, dan seterusnya. Nah, maka surga itu adalah sebuah kenyataan yang nyata dan luas, dan itu alam yang berbeda, sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Maka bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian, karena disiapkan surga yang luasnya seluas as-samawat. Samawat itu sama dari sama. Sama itu langit satu. Dan samawat itu langit-langit. Jadi monggo biasa. Jadi langitnya bukan mung siji tapi banyak. Wal ardh, dan juga seluas bumi. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika luasnya saja disebut seluas langit-langit dan bumi, maka surga berarti bukan istilahnya, bukan kayak bintang yang cuma satu titik. Maka dia lebih realistis dengan multidimensi yang sangat luas. Terus saya dikoi dan luasnya sepiro, kita tidak tahu. Bahkan luasnya langit pun kita tidak bisa mengukur. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, innaha wasi'atun jiddan fa kaifa bituliha. Surga itu sangat luas. Saking luasnya panjangnya berapa? Tidak ada yang tahu. Luas sekali. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini itu akan dibalas berkali-kali lipat dengan apa yang kita sudah korbankan. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Semua orang akan menyesal, semua, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal sholih, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Jadi penyesalan itu ada orang yang kafir menyesal ngapain dulu gak beriman. Akhirnya nanti di sana ya laitani kuntu turaba, kiranya aku gak usah dibangkitkan, nanti lemah kayak jujur jadi lemah. Tapi kalau orang beriman, maka penyesalannya adalah kenapa dia beramalnya kok sedikit gitu loh.
Kenapa dulu sudah umroh masih punya duit banyak, kenapa nggak berangkat lagi? Kenapa kamu kurban sapi gede, kenapa kamu kurbannya cuma cempe? Nah, itu penyesalan yang muncul karena tidak maksimal dalam beribadah. Kenapa dulu biasa bangun jam 2 bukannya tahajud, mau pipis terus dilem-lem? Penyesalan dari penyesalan modal. Nah, bedanya penyesalan orang kafir itu parah, sudah habis, sudah jalan. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, lalu bagaimana dengan posisi surga? Ya, pernah saya sampaikan, indahan jannatul ma'wa. Jadi ada Sidratul Muntaha, sebelahnya ada Jannatul Ma'wa. Disitulah surga berada di atas langit ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, sebelahnya Jannatul Ma'wa. Nah, sebuah hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Surga yang di Jannatul Ma'wa itu, maka Allah letakkan salah satunya yang bernama Firdaus itu sebagai yang paling tengah dan paling tinggi. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Karena di situ dia yang paling tinggi, paling tengah, dan di atas itu ada arsy ar-rahman. Tapi kalau kita komplain dengan dalil, sebelum arsy Allah itu ada kursi dulu, baru air, kemudian arsy Allah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, sehingga surga itu sebuah alam sendiri yang nanti diberikan kepada orang beriman bertingkat-tingkat dengan berbagai kados rumah susun tenaga. Artinya bisa jadi itu sebuah halaman yang sangat besar, karena surga artinya jannah itu artinya itu kebun. Jannah itu tidak besar banget, itu kebun. Jadi halaman yang sangat luas, sangat luas, sangat luas. Dan satu dengan yang lainnya itu jaraknya sangat jauh, tapi saling tahu. Oh, itu punya si fulan yang ahli ibadah. Oh, itu punya si fulan yang kalau korbannya cempe tadi. Nah, jadi dia ngerti ini bawahnya siapa. Dan yang makin paling atas itu adalah Firdaus. Makanya benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ya, ketika kita bertanya tentang strukturnya, maka bertingkat-tingkat dan tidak pada waktu hampa. Allah berfirman pada Quran surat Al-An'am ayat 132, walikulli darajatun mimma amil. Setiap orang memiliki tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Makanya sering saya ulang-ulang, kami misal tentunya dengan kok kesangi rotok rekoso, rotok rapate dudit, betul apa nopo. Mang istiqomah ibadah agar surga dengan itu mungkin lebih tinggi. Justru sebagian orang yang Allah mudahkan rezeki itu kadang soal ibadah mungkin tentunya ibu uripe kepenak, tapi mungkin nanti kok surga ini hadap-hadap. Nomornya orang beriman sih sana, dan surga dan neraka. Makanya benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Bukhari mengatakan dalam sebuah hadis, inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga itu ada 100 tingkatan. Sehingga kalau ditanya secara makro struktur surga itu seperti apa, maka itu bukan sebuah dataran kayak yang kita tahu, bukan juga sebuah ruangan, tapi sebuah alam yang memang disusun bertingkat-tingkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu menunjukkan dimensi kemuliaan. Dengan kalau makin tinggi makin mulia, makin tinggi makin mulia. Dan itu tugas kita untuk mengumpulkan bekal menuju ke sana. Dan bekal yang terbaik, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, berbekallah. Bekal yang terbaik itu takwa. Nah, orang yang bertakwa namanya muttaqin. Nah, situ muttaqin. Nah, takwa itu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, termasuk perintah Rasul dan menjauhi larangannya di atas ilmu. Sehingga orang tidak akan sampai level takwa kalau tidak mau majelis ilmu. Bagaimana jadi akan tahu halal haram dan dengan tidak penting yang mana yang halal, mana yang haram. Makanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ada orang yang kemudian mungkin secara ibadah baik, secara dakwah baik, tapi secara muamalah tidak paham. Kemarin saya suruh ngisi kajian ibu-ibu Tenuruki ini, sama ibu banyak ratusan itu. Dan temanya satu-satu sudah biasa akidah, fikih, itu biasa. Terus kalau sing muamalah mawon, saya jelaskan ada
12 akad yang berpotensi menyebabkan seorang muslim itu berbuat kesalahan. Jadi saya singkat menjadi maghribul narisjid itu ada rolas. Ma-nya itu maisir, judi. Magho-nya itu horor. Horor itu kata-kata yang tidak jelas. Beli kucing dalam karung. Terus ri-nya, R-nya riba, I-nya ihtikar itu nimbun. Terus B-nya itu B-nya apa ya? Alim. Ul-nya itu bulul itu penggelapan. Ada 12 dan di situ ya ibu-ibunya menyimak dengan benar, terus bertanya banyak hal yang ditanyakan yang menunjukkan mereka nggak tahu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala di Solo sekitarnya itu enten sekumpulan orang Islam berjenggot ngaji kan, tapi komunitasnya itu senang jual beli mobil motor cabutan. Jadi sing ora rampung ten kreditan tampang Avanza itu 40 juta, motor NMAX itu 5 juta. Bedanya apa karo motor lang? Makanya ketika kita jelaskan hukumnya, nah, fikulu bima ini ada penyakit nesu pegal. Soalnya ngalang-ngalangi sandang pangan ini. Padahal kalau memang kita bertakwa ya memang itu nggak boleh ya, mau gimana? Apa ya susah kan menghalalkan. Akhirnya benar dicari ustaz yang menghalalkan. Makanya ya ketika ngomongkan itu ya saya dapat informasi. Ada mereka dalil ustaz. Wabe memang dalil enak. Yang bikin bom bunuh diri itu kan dalil dinyantan dalil. Sing bom gereja itu kan melihat dalil ketemu dalil. Tapi gini bagaimana memperjelas posisi dalilnya, apakah memang seperti itu agama kita? Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah terbuka ya, ketika saya menyampaikan materi dengan rasa kok nggak sesuai dengan selama ini dengan pelajari, tidak masukkan kritikan dan kita akan selesaikan dengan baik dan benar. Artinya argumen itu terbuka ya, ayat hadis itu mudah disampaikan. Jadi jangan sampai ketika saya menyampaikan sesuatu dan itu bertentangan dengan kebiasaan jadi ngantuk dengan mending rasa ngaji, betul nih, betul. Makanya kan Karatul itu saya bawakan kitabnya tentang muamalah din gitu ya. Jadi saya sampaikan pelan-pelan gitu kan, dalam kita dulu aja. Jadi terkait lari balik pondok. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, dan surga itu bercahaya seperti bintang. Bukan berarti muruk atas matahari watan. Ternyata cahayanya dari mana? Dari Allah. Disebutkan di dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Maka di dalam surat Az-Zumar ayat 69, wa asraqatil ardu binuri rabbiha, dan bumi itu bercahaya dengan cahaya Rabbnya. Jadi Allah itu sangat terang, sangat terangnya membuat semua yang ada di bawahnya terang, termasuk surga. Dan karena Firdaus itu yang paling atas, maka dia yang paling terang. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam sebuah riwayat, laisa fil jannati samsun wala qamarun. Karena saking terangnya dari Allah, maka di surga tidak butuh matahari dan tidak butuh bulan, butuh. Sehingga surga tidak butuh adanya bintang, tidak butuh adanya matahari, dan semua cahaya berasal dari nurullah. Ini yang benar. Sebagian orang berakidah keliru mengatakan semua alam semesta tidak ada kalau nggak ada nurnya Muhammad. Nah, ini keliru, hadis-hadis palsu. Dan lucu nih orang-orang seperti itu lebih senang menyampaikan hadis palsu daripada hadis sahih. Lebih senang membawa yang itu daripada yang jelas benar itu. Padahal nih dengan kata Nabi Muhammad nih nggak ada yang saya tahu ya dalam riwayat nih misal dan peteng terus Nabi melampah terus muruk kabeh gitu. Nabi itu ya ini nama anak basar mislukum, aku tuh ya manusia sama kayak kamu. Cuman bedanya yuha ilayya, aku mendapat wahyu. Sudah sampai di situ saja. Jadi tidak kemudian Nabi ini oleh melampah di peteng ngantuk muruk wonten niku mboten.
Itu orang-orang dulu, apalagi sampai posisikan beliau, cahaya beliau menerangi semua alam semesta. Allah tidak akan ciptakan langit bumi kalau tidak ada beliau. Itu salah gitu. Sampai ada satu sholawat bahaya, negaran pulau bahaya. Ya, boleh ini namanya sholawat nariyah, pernah dengar tau? Ini nek dilaporke penak biyen, nek dilaporke penak biyen. Tapi nek jenengan ngertos atine, ya kula wacake bener kula laporke, kita jenengan eroke kita laporke. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan kaman. Ya Allah, semoga sholawat yang sempurna dan salam yang sempurna juga tercurah kepada ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Muhammad SAW. Ini benar sampai di sini. Tapi kemudian kalimat berikutnya alladzi tanhalu bihil qadu, yang dengannya, dengan sebab beliau semua kesulitan terurai. Tapi dipun-pun cara kita sing ngurai kesulitan dengan sinten? Allah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah situ. Bahkan Nabi Muhammad setelah meninggal itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Niku 4 khulafaur rasyidin, 3 niku dibunuh, Pak. 3 dibunuh berarti politiknya bagus napa penting? Pak, penting. Khalifah niku pokok sakniki presiden, ya. Enten Pak Habibie, Pak Gus Dur, Pak BY, Pak Jokowi. 4 presiden kemudian dipateni itu berarti kan negarane lagi mboten baik-baik aja gitu toh. Alhamdulillah presiden Indonesia mboten dipateni. Makanya di sini dikatakan buatan alladzi tanhalu bihil qadu, dengan sebab dia terurailah semua kesulitan gitu kan. Kemudian buatan fajiru bihil murabu, dan semua kesusahan menjadi terangkat. Sehingga kesusahan dengan sinten? Allah. Para ulama Rasul tidak pernah nyadar makam Nabi Rasul niki enten pemberontakan di sini, kita mau berangkat ke sana nyuwun tulung jenengan Kang medal Kang Yewani ngoten. Bahkan ketika Nabi hidup pun Nabi perang itu terus mboten Nabi itu mabur-mabur ngetokke tenaga dalam mboten, dia tetap berperan seperti manusia. Nabi yo terbuka sampai muncul tokoh namanya Nusaibah, seorang wanita yang menjadi benteng hidup Nabi, dan tidak pernah menuju ke arah Nabi, dia menangisi seorang wanita yang macak lanang untuk kemudian berangkat perang. Kemudian ketika terlihat Nabi itu di apa istilahnya diberondong saya senjata tembak itu di zaman dulu panah dengan anak panah dia itu di depan. Bukan terus Nabi ini ngetok kayak Haji Nopo itu bus dan ini dalam kondisi hidup. Sehingga dalam kondisi meninggal ya beliau di makam situ, tidak kemudian kemana-mana. Makanya tokoh-tokoh sufi itu sampai nasar ngawur gitu, katanya guru saya waktu kesana mendekati makam Nabi, lalu Nabi itu dari makamnya tangannya keluar nyaut dengkul guru saya dan dengkul guru saya dicium. Itu kan sebenarnya penghinaan ya. Tapi ya namanya orang nggak paham akidahnya benar, bukannya dia memprotes penghinaan itu kan malah gurunya dibongke. Akhirnya mentauan itu haul dan Kalimantan Selatan itu sing dugi niku terusnya 1 juta sampai 2 juta orang. Guru sekumpul. Alhamdulillah ya. Mungkin ana ternyata saya makan itu. Sio-sio dulu dengan bulan keluar. Nah, kemudian waktu dobihi al-hawaiju, dan ditunaikan semua hajat-hajat kami Tobi. Sing bayar sing nunaike hajat jenengan sinten jenengan nyuwun ya Allah, nyuwun nyoto di sekolah putra, ya Allah nyuwun iki niku jenengan nyuwun enten sinten? Allah kan. Nah, ini Nabi Muhammad itu. Kemudian wa tunalu bihi ibu, dan yang membuat semua keinginan tercapai. Keinginan jenengan tercapai perantaraan Nabi, enggak tepat. Kemudian wa husnul khawatimu, dan yang menyebabkan jenengan husnul khatimah kan keliru. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ya Allah kami minta husnul khatimah kepada Engkau, bukan kepada Nabi. Ini para mulai watus ko al-ghomamu biwajhil karim, dan yang menyebabkan hujan itu turun karena wajah beliau yang mulia. Nah benar, Pak. Faktanya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah niku di Madinah itu kering paceklik. Niku Umar bin Khattab niku mencari pamannya Nabi yang namanya Abbas bin Abdul Muthalib, delalah kesegesan dipantosi
Terus beliau berdoa, ya Allah, ya, dulu ketika Nabi masih hidup kami bertawasul minta kepada Allah, bertawasul kepada Nabi yang masih hidup. Sekarang Nabi yang udah nggak ada, kami bertawasul kepada kiai niki, yaitu pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Akhirnya turun hujan. Makanya tawasul yang benar itu tawasul kepada orang hidup, orang soleh, bukan orang mati. Makanya kalau itu kadang gawean, sosok yang kurang gawean. Kalau itu kadang diteni, enten kiai sepuh, terus istiqomah dan masjid 5 waktu, buat prosesi jalan ini pun terseok-seok juga berarti. Dan mungkin itu enten romone Ustaz Sinten, Ustaz Bendowi, Ustaz Sinten itu. Niku nek jenengan rukuk niku beliau niku jalan kan semua rukuk, nunduk gitu, jadi kepalanya udah lihat jalan, tapi jalan pelan-pelan, timak-timik dan masjid. Nah, niku kalau tadi saya bilang kurang kerja, kadang kalau iseng dan santri kalau kayak saya kan kalau 100, ngomong kan baik, mana boleh baik, untuk tapi mas bilang, saat itu boleh ada baik, tapi sering kalau ngangkat kaki pulau gitu. Makanya baik sudah baca Allah. Disitulah ada dengan mau mencari keramat yang hidup itu di PIP ngoten niku, mboten sing pun sedo-sedo niku mboten. Pun mboten enten efeknya napa-napa PIP sudah sedo-sedo itu. Walaupun itu kiai, ustaz, guru, habib tidak ada. Dan jangan mau mencari keberkahan pada orang solih, mencari orang yang hidup, yang benar-benar solih. Dan orang solih itu ya cirinya ya sholat, ngakune wali, ngakune solih, meski gak sholat, gak kelamben gitu kan. Rokokan kalau ngidul dengan terus itu diambung-ambung tangannya ya sing ngambung ketu haji ngeten iki mangku gamis wali to nggih dak bisa niku nek pakai talar didelok wis ora cocok dengan nganggo kupluk nganggo gamis nganggo peci bagus bagian entek ketemu orang klamben edan gak salat terus diambung-ambung tangannya ngomongnya golek barokah pripun ceritanya di logika mau sudah enggak masuk. Makanya benar-benar Allah hujan tidak mungkin dinisbatkan kepada Nabi SAW. Ini ku sholawat larinya. Nah, kembali ke tema lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita menanyakan dari surga bentuk hidayah apa, maka para ulama tidak bisa menjelaskan secara detail tentang pertimbangan atau seperti apa. Tapi mereka punya kaidah atau kalimat al-jannatu mawjudatul amna, kata Imam Malik. Surga kuwi tenan nyoto enek. Khuliqat wis tercipta, sudah ada. Wa hiya fawqa samawat, dan dia di atas langit. Yang mana ayat yang saya bacakan disimpan untuk rahasia dari Allah untuk kita semua. Secara detailnya ini, secara umum kan sudah saya jelaskan dan akan terus saya jelaskan sampai selesai. Imam Ahmad mengatakan nu'minu bil jannah haqqan ala dhahiriha. Kami mengimani surga secara nyata sebagaimana zahirnya memang ada. Sehingga kesimpulannya pada pagi hari ini, surga bukan bintang, bukan planet, bukan galaksi, bukan ruang hampa kosmik, tapi surga adalah alam yang Allah ciptakan sendiri untuk orang yang beriman, iman yang di atas ilmu, tentu dalam mengamalkan keimanan itu tadi, ketakwaannya dia harus ikhlas. Kemudian dia di atas seluruh alam yang ada di bawahnya, di atas langit, bumi. Di sana ada Baitul Ma'mur, ada Sidratul Muntaha, di sebelahnya ada Jannatul Ma'wa. Tapi di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan di bawah kursinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Kemudian surga itu juga bertingkat-tingkat, dan makin tinggi tingkatnya menunjukkan keutamaan orangnya. Yang tertinggi itu yang terterang, namanya Firdaus, dan dia ada di paling tengah. Dan cahayanya pada alam surga ini itu bukan dari surganya, tapi dari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala yang menyinari di bawahnya. Dan ini diyakini dalam kitab-kitab akidah, surga itu hakun, benar, dan bukan sembunyi. Makanya sebagian Imam Haram niku nek donga kunut Ramadan niku awal ini mesti pujian. Dalam pujian itu beliau mengatakan, Allahumma nu'minu bi annal jannata hakun. Ya Allah, kami beriman kalau surga itu benar. Wa anna nara hakun, dan neraka itu benar.
wa anna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakun, dan kami mengimani kalau Muhammad SAW itu benar, wa anna nabiyina hakun, dan kami beriman kalau para nabi itu juga benar. Jadi mereka menyatakan keimanannya lagi sampai detail seperti itu, dan itu tertulis di dalam kitab tauhid bahwasanya orang yang punya keimanan seperti itu yang kemudian ditutup dengan perkataan kami beriman bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, kami beriman Isa itu hanya hambanya, maka orang seperti itu wajib masuk surga. Makanya di tema-tema Desember ini perlu ditegaskan lagi tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam. Dia bukan Tuhan, bukan siapa-siapa, hanya seorang hamba Allah yang dipilih menjadi Rasulnya, yang tidak pernah minta disembah. Nah, menutupnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah sengaja tidak menjelaskan detail soal tentang surga agar panjenengan hati panjenengan merindukannya. Mari bahasane penasaran kita terus pengen delok, pengen nemoni, pengen ngerteni sehingga mengusahakan. Mungkin nek dijelaskan detail tidak pernah ngono tok, padahal ngono tok ya orang karuan seperti yang dibayangkan gitu. Kemudian di situ ada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menginginkan agar kita semua itu punya keimanan yang tunduk kepada perintah Allah, bukan karena dijelaskan janji yang detail, tapi lebih kepada mulailah dalam beriman atau bertakwa itu lillahi ta'ala. Dari situ Allah sudah siapkan balasannya, dan balasannya walaupun tidak didetailkan pasti lebih baik dari apa yang jenengan terima atau jenengan lihat di dunia ini. Dan kemudian itu juga menjadi sebab atau menjadi dalil bahwasanya akal manusia itu terbatas, dan karena terbatas maka Allah membatasi. Makanya dalam konteks penciptaan Adam, Allah pernah bertanya pada malaikat, "Piye tak ciptake Adam?" Maka malaikat memprotes, "Jangan, apakah engkau akan menciptakan orang yang membuat kerusakan di muka bumi?" Kemudian Allah jawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamu." Aku luwih ngerti tinimbang kowe. Akhirnya Allah tetap menciptakan, karena sebenarnya pertanyaan kepada malaikat itu bukan berarti Allah minta izin, bukan, tapi lebih kepada sekedar untuk ngetes malaikat itu. Nah, kemudian Allah ciptakan malaikat Adam ini, dan setelah diciptakan Allah kemudian ajarkan beberapa kalimat. Nah, setelah sudah tahu beberapa kalimat, maka Adam dan malaikat ini dipertemukan. Nah, saya ini sebut ini jenenge benda-benda ini apa wahai malaikat. Malaikat tidak tahu. Kemudian Adam disebutkan. Nah, disitulah kemudian menjadi dalil sebagian ulama bahwasanya makhluk kita semua asalnya itu tidak tahu apa-apa, tapi Allah kasih ilmu kita jadi tahu. Nah, dalam konteks surga Allah kasih tahu sesuai dengan yang sudah dikasih tahu melalui Quran dan hadis, maka disitulah kita memahaminya. Nah, sisanya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya akal kita terbatas untuk ingin mengenal detailnya. Sehingga biarlah itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala yang menanti kita semua, dan insya Allah dengan akan mendapatkan itu dengan syarat tadi iman, takwa, dan ikhlas. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, pesanannya enggak ada. Oke, berikut. Yang disampaikan tadi mengenai haul. Kemudian ada ziarah juga. Itu kan isinya kalau kita di haul itu datang dan pengajian dan lain-lain, banyak itu kalau yang di pasar. Kemudian yang ziarah itu ke makam-makam orang-orang tertentu kemudian membacakan doa-doa itu gimana Pak? Terus ketika haul bahasa haul itu kan ada dalam zakat. Zakat itu syarat dibayarnya adalah haul dan nisab. Nisab itu batas minimal harta untuk dibayar zakat. Haul itu tahunannya kalau terpenuhi tahun. Nah, mereka menggunakan istilah haul untuk menyebut ziarah rutin setiap tahun yang diagendakan persis pas tanggal kematiannya atau bisa sebelum atau setelahnya, dan di situ dibacakan manakibnya. Manakib itu cerita tentang keutamaannya, termasuk karomah-karomahnya, sing ngomongin biji tasbih yang digantung bisa putar dewe, supaya digantung bisa wirid sendiri, diceritakan, termasuk macam-macam lah. Nah, makanya haul yang seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh
Yang ada di dalam Islam adalah ziarah. Dan ziarah dalam Islam itu nggih boten kedah maca napa-napa kecuali assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan dengan ke makam manapun bisa. Kemudian dengan melihat makam itu dalam rangka melembutkan hati, mengingatkan pada kematian. Kalau saya sampai kayak itu dengan mengucapkan salam. Kok ten niku enten kuburan dengan kertas. Sebenarnya dalam Islam kuburan itu boten angsal diiji. Boten angsal dikei napa? Identitas nisan itu jangan angsal. Makanya jangan yang sudah sampai ke Arab sana yang ningali makam bagi, makam pahlawan itu tidak ada. Kecuali makam orang-orang utama. Niku pun boten dijenengi. Kados makamnya Hamzah. Niku namung dipotak dengan watu. Niku kuburannya rata. Terus dikei watu untuk gede. Niku yang tahu aja niku makamnya Hamzah. Tapi yang nggak tahu ya cuma ganti makamnya Sopo itu. Nggak tahu. Nah, begitu masuk ya langsung assalamualaikum ya alaikum minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, delalah karena akan Indonesia ini enten namine, maka dengan lebet pami nggih karena suka sing tukul nggih dengan dududi seperti itu. Nek tenaran kan karena panas maka enggak ada sutek gitu. Jadi pasir, gundukan pasir kayak kerikil gede, terus nanti tiap entah berapa hari sekali itu disiram. Disiram itu tujuannya ben boten kabur nek kena angin. Nah, maka bacaan-bacaan itu yang dengan baca waktu ziarah niku saran saya pertama dengan telusur niku kepada Al-Quran atau hadis ada. Kalau nggak ada maka ya nggak baca pun juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua niku dengan saran saya memeriksa terjemahan, karena nanti enggak hati-hati banyak kalimat-kalimat yang merucut luput. Misal ila hadrati Syekh fulan bin fulan Syekh apa Abdul Qadir Jailani, mungkin dan Jawa niku ila Mbah fulan Kiai fulan dan seterusnya. Nah, itu kan tawasul pada orang mati semua. Masalah niku antara tidak. Nggih, pramila sebenarnya kalau kita ngikuti sunnah niku mayar, kita tinggal untuk makam. Assalamualaikum ya ala dia ini nawal minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Umpami nggih kula iki enten kuburan iki jeng ngilang niku. Mandek wonten parkiran bingung assalamualaikum ya ala dia ini nawal minat wa inna insyaallah bikum lahiqun pun bablas tanpa ora santen dijawab juga. Waalaikumsalam betul. Jadi itu tak sesimpel itu. Makanya ketika kita ngelenggono, kok suketnya oke, kan motornya diparkir, duduk suket, itu insya Allah amal soleh, amal baik. Nanti ada orang yang punya khurafat, suket aja diduduk, wong nek suketnya tukul itu menunjukkan dia itu amal soleh di dia. Nah, pertanyaannya tenaran itu wong haji umroh itu kuburannya buatan yang suketnya, nopo terus itu wong elek, buatan toh. Makanya tidak ada dalil terkait tentang suket itu. Mengatakan gitu. Dan terus haul-haul itu. Dan jenazahnya saya tidak usah dilakukan, tidak usah, tidak ada dalil yang benar tentang itu dan tidak pernah ada contoh tentang itu. Sahabat tidak pernah, misal sahabat itu kan tersebar di senten di Yaman, di senten Mesir, di senten Syam, Suriah, ya. Nggak ada mereka kemudian, yuk tanggal 12 Rabiul Awal pas meninggalnya Nabi, yuk nih Mekah yuk. Mekah, di Madinah yuk. Haulnya Nabi tidak pernah. Makanya di tanggal hari lahirnya Nabi atau wafatnya Nabi itu sebagian orang Indonesia itu kan Masjid Haram, Masjid Nabawi itu sok ngumpul-ngumpul malah diusai kalian laskar. Karena memang itu tidak pernah ada dan tidak boleh ada di sana kayak gitu. Nah, terus digawe-gawe sama orang Indonesia, mumpung ini ngumpul, gawe sholawatan dan seterusnya. Nah, maka kalau sudah sampai pada level-level seperti itu, kadang kita itu luputnya itu, wah, yang penting lagu ini penak di rumah, ya. Jadi kita udah nggak fokus sama isinya, tapi yang penting kuping itu penak. Wow, di setelnya, namo, sholawatnya tadi, karya tadi, wah, penak dia nggak di rumah, kamu kali lele-lele, penak, dan belum lagi
Ini dikutipkan hadis yang tidak punya sanad yang benar. Kalau dibaca 444 kali 444, maka semua kesulitan jenengan akan dicabut oleh Allah. Ya, makanya seorang muslim harus berpegang pada Al-Quran dan hadis yang sahih atau yang hasan. Yang dhaif pun kita tidak, apalagi yang palsu, apalagi nggak ada hadisnya, nggak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Dan saya tutup dengan perkataan Nabi SAW, taraktu fikum amroini, tak tinggalkan dua pusaka, dua warisan, lantadilu mata masaktum bima abadan. Kamu tidak akan sesat kalau pegang itu, yaitu kitab Allah wa sunnati, yaitu Quran dan sunnahku. Ketika dikatakan ku, berarti kembalikan pemahamannya kepada Nabi dan para sahabat. Jangan kemudian pakai pemahamannya sendiri-sendiri. Nanti pakai pemahamannya sendiri-sendiri, akhirnya muncullah kelompok-kelompok kayak LDI yang Quran hadis jamaah, nggak jamaah ini jamaahku. Berarti si Romeo itu keliru, neraka, sesat, pergoran di imam, macam-macam. Terus tuduhannya aneh-aneh. Makanya wanita Allah, jamaah itu jamaah ma'ana wa ashabi, yang aku dan sahabatku bersama. Makanya sering saya contohkan ya, nek misal dengan pas wayang duhur, pun apa waktu nih rolas orang seperempat kiadan, nah 12 kirang 20 dengan ke masjid, begitu kirang seperempat ingat ingok muadzinin buatan dugi dengan adan, barang adan ditembok dari yang sing dugi alarm komat pun muni dengan komat. Ingat ingok buatan enten makmum dengan sholat piyambak sebagai imam, sebagai makmum, sebagai muadzin sing komat. Maka yang disebut jamaah niku ma'ana wa ashabi, jenengan walaupun sholat sendirian tepat waktu di masjid, maka jenengan bersama dengan jamaah Nabi. Adapun orang kampung yang dengar adzan nggak ke masjid, atau nggak mau ke masjid, atau mungkin tidak mau berjamaah, maka itu yang tidak dengan berjamaah dengan Nabi. Sehingga jamaah di sini adalah jamaah dengan Rasulullah dan para sahabatnya di atas Quran dan Sunnah, bukan jamaah yang ngumpul ngokeh terus nopo ngaku-ngaku ngoten niku dan baiat sampai pendirinya LDI yang pertama itu sampai dapat gelar pengesah Islam di Indonesia. Berarti nek sadurunge iku gak sah kabeh. Parah pokoknya. Nggih, mengatakan rumiyin intinya ini kita dibahas lebar dan kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.